and welcome back to English with me, Miss Cacin Havana. So, kali ini kita akan membahas tentang common mistake yang sering digunakan oleh people plus 62. Jadi, kali ini kita akan bahas lebih spesifik terkait grammaticalnya ya teman-teman, bukan pronunciation-nya, vocab-nya, atau lain sebagainya. Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ya, buat dapetin materi bahasa Inggris terupdate. Well, langsung saja yuk kita simak contoh yang pertama. Nah, di sini terdapat kalimat I will traveling around the world dan I will travel around the world. Nah, kira-kira dari kedua kalimat ini, mana nih kalimat yang kurang tepat? Yang menggunakan verb ing, traveling, atau verb one saja, travel? Tepat sekali. Jawabannya yang kurang tepat di sini adalah traveling. I will traveling around the world. Karena sebelum kata traveling terdapat kata will, di mana will merupakan salah satu contoh dari verb auxiliary atau kata bantu. Di mana kata bantu setelahnya harus menggunakan verb satu murni yang tidak ada ketambahan apapun. Jadi kalimat yang tepat yakni menggunakan verb one, travel. I will travel around the world. Contoh yang kedua, di sini terdapat kalimat Peter likes orange juice dan Peter like orange juice. Nah, dari kedua kalimat ini terdapat perbedaan, ada yang menggunakan verb SIS berupa likes dan verb satu murni, like. Nah, kira-kira dari kedua kalimat ini mana nih kalimat yang tepat? Apakah yang atas atau kalimat yang bawah? That's correct. Jawabannya yang tepat adalah likes atau kalimat yang ada di atas. Well, kita bahas. Peter likes orange juice. Nah, di sini sudah tepat karena subjeknya berupa Peter. Dan dari kedua kalimat ini tidak terindikasikan peristiwanya itu terjadi kapan. Jadi tidak ada waktu yang menunjukkan masa depan, masa lampau, atau waktu-waktu lainnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalimat-kalimat ini menggunakan simple present. Oke, perlu diketahui simple present rumusnya ada subject plus verb 1 dan verb SIS plus object. Nah, di sini terdapat optional bisa menggunakan verb 1 atau menggunakan verb SIS. Kapan kita harus menggunakan verb 1 dan kapan kita harus menggunakan verb SIS? Well, untuk kata kerja yang menggunakan verb 1 saja tanpa adanya ketambahan S ataupun IS biasanya digunakan untuk subjek yang berupa kata benda jamak. Bisa they, we, atau juga bisa I, ini tunggal tapi yang spesial ya, only I dan you harus menggunakan verb 1 saja tanpa adanya ketambahan S ataupun IS. Nah, kalau untuk yang kata kerja verb SIS digunakan untuk subjeknya yang berupa kata benda tunggal. Bisa she, he, it, atau kata benda tunggal lainnya. Bisa Mary, Jane, John, dan lain sebagainya. Langsung saja kita balik ke contoh berikut ini. Di sini terdapat subjek berupa nama Peter, di mana Peter merupakan salah satu contoh dari nama orang. Jadi, dia harusnya menggunakan verb SIS. Jadi sudah tepat kalau misalkan dalam kalimat ini kita menggunakan yang likes, berupa verb SIS, bukan yang like. Got it? Oke, contoh berikutnya ada kalimat I come late an hour atau I come late an hour. Nah, kira-kira dari dua kalimat ini, mana nih yang tepat? Apakah menggunakan artikel a hour, atau menggunakan artikel an hour? That's correct. Nah, jadi artikel yang tepat dalam kalimat ini harus menggunakan an. Kenapa? Karena kata setelahnya atau kata yang ditunjukkan, yang dijelaskan itu menggunakan kata yang berawalan bunyi vowel atau bunyi vokal. Dimana kalau misalkan kita lafalkan kata ini menjadi hour. Repeat after me.
our. Maka artikel yang tepat dan sesuai yang digunakan adalah an, bukan e. Kalau e biasanya digunakan untuk kata benda yang diawali bunyi konsonan atau bunyi konsonan. Oke, selanjutnya ada kalimat the students learns grammar every day. Dan ada kalimat the student learns grammar every day. Nah, di sini dari kedua kalimat ini terdapat perbedaan di mana kalimat yang pertama itu everyday-nya disambung dan kalimat kedua everyday-nya tidak disambung. Nah, kira-kira mana nih yang tepat? Apakah yang disambung everyday-nya atau yang dipisah everyday-nya? That's correct. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah everyday yang dipisah. Kalau yang disambung salah ya teman-teman. Kenapa? Karena everyday yang disambung klasifikasinya berupa kata sifat atau adjektif. Dimana kalau misalkan ada kata sifat atau adjektif biasanya terdapat kata benda setelahnya. Karena fungsi dari adjektif yakni untuk menjelaskan kata benda. Sedangkan di sini sudah tidak ada kata benda lagi. Dan juga pada kalimat ini sudah menjadi kalimat utuh, di mana sudah ada subjeknya berupa the student, ada predikatnya berupa learned, ada objeknya berupa grammar, jadi hanya membutuhkan adverb atau kata keterangan. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah kata keterangan berupa waktu. Jadi, kata yang tepat adalah everyday yang dipisah, karena everyday yang dipisah klasifikasinya berupa adverb. Well, contoh yang terakhir ada kalimat Uncle John can sing a song. Dan juga ada kalimat Uncle John can singing a song. Nah, kira-kira kalimat yang tepat yang mana nih? Apakah yang menggunakan kata sing, verb satu murni, atau menggunakan kata verb ing, singing? Nah, kira-kira mana nih yang tepat di antara dua kalimat ini? That's perfect. Nah, jadi yang tepat yakni menggunakan sing saja atau verb satu murni. Tidak ada ketambahan verb ing, ketambahan verb sis, ketambahan verb did, dan lain sebagainya. Karena di sini terdapat kata can, di mana can merupakan salah satu contoh dari modal atau auxiliary. Di mana rumus dari auxiliary setelahnya harus berupa verb satu murni. Jadi sebenarnya ini hampir sama ya teman-teman antara yang can di sini dan will. Sama-sama setelahnya harus berupa verb satu murni. Jadi kalimat yang tepat adalah can sing. Uncle John can sing a song. Got it? Nah, itu dia beberapa contoh dari common mistake yang sering digunakan oleh people plus 62. Nah, kalau misalkan kalimat ini, she go to school, benar atau salah ya? Komen di bawah yuk. Do you wanna be better at English? Let's join Global English. Click the link in my description box. See you in the class.